Google Pixel 6 Pro ini menurut gue HP untuk secondary di harga 3 jutaan yang worth it banget. Terutama buat kalian yang suka entertainment dan ngambil foto, ini HP sih nggak ada tandingannya di harga 3 jutaan. Untuk lebih detailnya kita langsung aja review di video ini. Let's go guys. Halo guys, nama gue Stam dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 6 Pro. Seperti biasa, kita bakal bahas dulu harga dan speknya. Untuk harga, ini tuh gue beli yang varian Wi-Fi only, RAM-nya 12GB, internal storage 128GB, dan kalian bisa dapetin Wi-Fi only di sekitar 4 juta pas, tapi kalau misalnya pakai promo Tokopedia bisa sampai 3,9 juta. Dan kalau misalnya kalian ingin yang ada sinyal, tapi sinyalnya gampang keblok, nggak permanen, itu di harga sekitar 4,2-4,1 juta. Dan kalau yang ingin bea cukai itu masih mahal ya, dan jarang juga unitnya, tapi kalau ada itu kira-kira di sekitar 5-6 jutaan. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper EOV yang mantep ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi, mau link Tokopedia ataupun Shopee. Speknya kita bakal cepet aja, ini pakai Google Tensor First Generation 5nm, terus dia punya layar sebesar 6,7 inci, udah LTPO AMOLED display 120Hz, itu masih sangat flagship, nanti kita bakal bahas. Terus IP68, punya baterai sebesar 5300 mAh baterai, bisa wireless dan wired 23 watt, dan sudah UFS 3 dan juga sudah pakai USB Type-C 3.1. Ya, speknya sendiri ini masih sangat fleksib ya, dia juga udah support reverse wireless charging buat ngecas kayak TWS atau smartwatch. Terus untuk desain dan displaynya bagaimana? Pertama kita bahas untuk desain dan build. Untuk desain sendiri sih, desain belakang gue suka banget. Gue sih lebih suka desain belakang Pixel 6 daripada 78 karena gue suka warna hitamnya daripada kayak ada metal gitu. Gue lebih suka full kaca gitu. Kelihatan keren menurut gue. Tapi gue suka yang warna Scorta ini kelihatan keren dan kelihatan berbeda. Kelihatan yang pastinya kalau misalnya kalian pakai ini di publik, pasti orang bakal melirik karena ini HP yang desainnya lumayan mencolok ya dibanding HP Android lainnya. Dari desain depan, ini dia pakai Edge display. Ngingetin gue sama S23. Dia Edge-nya juga nggak terlalu tebal, jadi masih oke, nggak mengganggu. Dan untuk bezel, memang bezel bawah agak sedikit tebal, tapi overall sih nggak ada masalah. Untuk desain display depan sendiri ini 100% kayak HP flagship zaman sekarang. Terus bagaimana untuk build quality? Build quality ini yang pastinya sudah sangat premium. Kaca belakang, terus dia juga di depan udah pakai kaca yang pastinya samping ini metal. Feel-nya premium banget, dan juga ini memang di tangan tuh ngingetin gue kayak pakai HP iPhone 14 Pro, 15 Pro, atau kayak S24 Ultra. Build sangat bagus dan genggam di tangan. Ini memang HP besar, bisa kita lihat besar banget ya. Jadi genggam di tangan memang agak sulit, jadi kalau misalnya kalian mau one-handed sih mending pakai casing aja, takutnya jatuh. Tapi untuk tangannya besar gue sih masih lumayan oke lah untuk one-handed, karena gue udah biasa juga soalnya gue pakai S24 Ultra. Terus bagaimana selanjutnya untuk kualitas displaynya sendiri? Gue bisa bilang sangat-sangat baik. Tapi sebelum kita ke reviewnya, gue rekomen kalian nyalain display colornya tuh di boost ya, tinggal ke setting, ke display, terus kalian scroll ke colors, ini ke boost, jadi warnanya lebih vibrant dan gue personal lebih suka. Tapi kalau misalnya kalian mau natural sih tinggal ke naturalin aja. Displaynya gue suka banget, sangat vibrant, sangat terang, sangat detail, nggak ada masalah sama sekali, view angle bagus, dan ini nonton film apapun di HP ini sih nyaman banget berkat layar dan size layarnya sendiri yang sangat besar, jadi enak sekali lah, nggak ada masalah. Terus untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga ini bisa terang banget ya. Jadi bener-bener gak ada masalah, bisa kita lihat itu lagi terang benderang pun HP masih kelihatan loh, walaupun agak gelap dibanding flagship zaman sekarang, tapi masih bisa bersaing, masih kelihatan dan sangat usable. Terus untuk layar sendiri ini LTPO, jadi dia bisa turun sampai 10 Hz kalau nggak dipakai atau lagi di always on display state. Terus untuk haptiknya sendiri, dia ini haptiknya pastinya untuk Google nomor 1 yang gak ada masalah. Gue kerasa ini sedikit lebih powerful daripada Pixel 6 atau Pixel 7 biasa yang Pro-nya tuh. Lebih enak, lebih bulat, dan lebih refined. Overall ini masih nomor 1 untuk masalah haptik dibanding brand lain sih Google. Untuk touch nggak ada masalah sama sekali. Dan bagaimana untuk biometrik? Biometrik ini salah satu kontroversi pas pertama rilis karena Google Pixel 6 dan 6 Pro tuh biometriknya jelek banget. Sekarang sih setelah software update ini biometriknya bisa kita lihat di B-roll udah lumayan oke lah, nggak se-inkonsisten dulu, tapi untuk speed masih selambat dulu dan masih kadang-kadang suka nggak bekerja. Tapi sih untuk personal experience gue, ya 8 atau 9 dari 10 bekerja lah. Cuma memang agak sedikit lambat ya scanningnya dibanding HP zaman sekarang, even mid-range sekalipun. Next kita bahas untuk audio quality. Pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to headphone jack, to USB Type-C. Gue pakai converter function, bisa kita lihat di B-roll mereknya, buatnya penasaran, dan ini punya suara yang lebih ke arah balance ya, atau flat menurut gue. Gue tes pakai IM
Truth Ear Hexa itu masih bisa mempertahankan suaranya, which is very nice. Dia punya suara yang menurut gue sangat bagus untuk Pixel. Pertama bisa kita lihat itu volumenya bisa kencang banget ya. Di volume 40% aja udah keras banget, jadi ini amplifiernya sangat bagus, khas Google. Dan overall kualitas suara enak. Masih bisa mempertahankan crisp voice-nya, soundstage bagus, separasi instrumen juga oke. Nggak sebagus desktop level, tapi bisa dibilang 90%-nya lah. Dan untuk speakernya, ini gue bisa bilang cukup bagus. Buat para bass head mungkin kurang suka, tapi kalau misalnya kalian ingin nambahin bass sih, tinggal ke adaptive sound, karena ini sound signature-nya untuk speaker lebih ke arah balance ya. Kalau misalnya dinaikin sedikit bassnya, tinggal ke setting, terus kalian ke sound, kalian scroll ke sini nih, ada adaptive sound, dan kalian nyalain adaptive sound. Gua rasa ini kalau dinyalain tuh mid-range-nya dimundurin dikit biar nggak terlalu nyelekik, dan dinaikin treble dan bassnya. Gue sih nyalain karena gue suka pakai adaptive sound, dan overall sih ini sangat bagus. Speakernya menurut gue soundstage oke. Vokal bagus, mid-range juga sangat present. Sedikit kelemahan hanya dari earpiece-nya aja yang menurut gue sekitar 10-12 dibanding sama speaker bawah. Jadi kadang-kadang agak kurang stereo. Tapi sih kalau udah sering pakai nggak bakal ngerasa. Dan untuk lebih detailnya di speaker testnya gue rekomen kalian pakai headphone seperti biasa biar ngedengerin lebih detail. Check it out. Next kita bahas. Next kita bahas bakal agak sedikit lama, yaitu dari kamera quality si HP ini. Yang pastinya ini kamera menurut gue selling point terbesar untuk HP ini kalau misalnya kalian lagi nyari HP ini untuk HP kedua ya. Karena gue nggak rekomen HP utama soalnya ini kan Wi-Fi only, dan kalau misalnya yang non-permanen pun gampang keblok. Nggak rekomen, nggak ada label. Untuk HP kedua ini untuk kamera terutama, kalian nggak bisa nyari yang lebih baik sih. Ini kamera belakang triple kamera, main kamera 50 megapiksel, ada optical image stabilization, periscope juga ada optical image stabilization, itu 4 kali, periskopnya di 48 megapiksel, dan yang terakhir itu ultrawide di 12 megapiksel, bisa nge-record sampai 4K 60 fps, ada stabilisasi yang pastinya. Sedangkan kamera depan ini juga udah flagship, bisa nge-record sampai 4K 30 fps di 11 megapiksel, mantap ya. Dan bagaimana kualitas fotonya? Langsung aja kita bandingin sama beberapa HP ya. Bisa kita lihat, gue mainly sih ngebandingnya sama S24 Ultra, sama HP lain sekalian pun bisa kita lihat cukup bagus ya. Dia punya warna yang bagus, terutama dari kontrasnya. Gue suka banget Google Pixel untuk kontrasnya, detailnya bagus, kerasa terang, kerasa enak dilihat. Itu mungkin kenapa selalu menang si Marques Brownlee voting kamera ya, karena emang kontrasnya bagus banget 6 Pro. Dan periskopnya juga itu dibanding sama S24 Ultra sih bisa bersaing, malah di beberapa aspek gue lebih suka periskopnya Google karena kerasa lebih sinematik gara-gara kontrasnya nggak terlalu vibrant kayak kayak S24 Ultra. Overall foto sangat bagus, ultrawide juga oke. Semua sih solid banget menurut gue. Untuk foto ini sih masih bisa bertanding lah dengan HP flagship zaman sekarang yang harganya lebih mahal. Dan untuk selfie-nya gue bisa bilang cukup oke, cukup bagus. Kalau misal foto di belakang sinar matahari masih bisa nangkep, walau subjeknya agak sedikit gelap, tapi overall bagus. Dan untuk kualitas sendiri detailnya oke, warna bagus, dan gak ada fitur-fitur gak jelas, gue suka. Untuk video recording, HP ini bisa nge-record di 4K 60 dan 4K 30, tapi hanya bisa di 4K 30 kalau misalnya kalian mau gonta-ganti lensa dari ultrawide, main, atau periskop. 4K 60 nggak bisa, jadi ya ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30 dan 4K 60. Nah guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Seperti biasa, ini bisa gonta-ganti ya lensanya, bisa kita lihat ini. Kita pakai main lensa, ultrawide yang nggak wide-wide banget, dan bisa pakai periskop juga tuh kalau ingin. Yap, ganti lens, agak kaku ganti lensnya tapi at least bekerja dengan baik. Dan mic ini yang terbaik, dan stabilisasi juga 4K 30 ini sangat bagus. Asalkan di pencahayaan yang luas sih, pixel menurut gue cukup oke. So ya, kayak gini kualitasnya. Kita switch bentar aja ke 4K 60 buat yang penasaran ya. Nah, kayak gini 4K 60 fps nya lebih smooth, tapi gak bisa ganti lens, hanya bisa 2 kali zoom. Dan sisanya zoomnya itu digital ya. Bisa sampai 7 kali untuk 4K 60.
Gue sih kalau di outdoor enakan 60 karena oke juga. Tapi kalau misalkan ingin periscope sama ultrawide mendingan ke 30. Anyway, langsung aja kita ke gaming performance. Gaming performance. Sebelum kita masuk gamingnya, kita bahas dulu untuk benchmarknya buat yang penasaran. Benchmark untuk Geekbench buatnya penasaran. Kalau misalnya kita ke history, gue kemarin udah tes, ini di 1329 2623. Single core memang ini sangat cepat, tapi multicore-nya memang agak sedikit underwhelming ya. Kalau misalnya dibandingin sama Pixel 8 yang baru sekalipun sih, gak beda jauh multicore ya. Google memang untuk Tensor gak bagus-bagus banget, tapi karena dia optimisasinya mantap, jadi kerasanya kayak HP flagship. Dan untuk Antutu juga ini nothing special sebenarnya. Gue dapet skor di 700.000 kalau nggak salah, ya 730.000, masih lebih kencang kayak iQOO Z9 ya, yang pakai 7 Gen 3, tapi overall sih gue nggak ada komplain, karena ini HP memang Google Pixel memang bukan HP untuk gaming. Tapi kalau misalnya kalian maksain pengen main kayak Genshin atau yang paling berat sekarang yaitu Wuthering Wave karena pakai Unreal Engine 4, masih bisa sih. Tapi ini gue tes bisa kalian di B-roll agak nge-lag karena gue tuh di settingan medium setting, resolusinya di high, shadow-nya di medium, dan FSR-nya gue nyalain biar performance-nya nggak jelek banget. Kalau untuk exploring di medium setting yang tadi gue sebutin masih cukup enak, masih enjoyable. Tapi kalau misal lagi fighting, bisa kita lihat gue lawan Beringao, itu bener-bener jadi stutter dan FPS-nya turun banget ya. Jadi gue sih rekomen mending kalau misal kalian ingin main combat di HP ini, di settingan low setting aja dengan FPS 60. Tapi HP ini juga sayangnya ini agak cepat thermal throttling ya, sekitar 10 menit juga udah thermal throttling dan yang pastinya bakal makin parah performance-nya. Jadi untuk main game flagship gitu sih kayak WoW atau Genshin masih oke, tapi mending untuk daily commission aja. Ini HP menurut gue lebih cocok untuk main game yang enteng, kayak misal, RuneScape, atau misal Temple Run, aduh gue tua banget ya gamenya kayak gitu, atau Bandori. Bisa kita lihat, Google memang nomor 1 untuk main Bandori ya. Enak banget, nggak ada masalah. Gue main Bandori itu di settingan standar, FPS juga lumayan tinggi, support high refresh rate. Enak banget, cuma memang kelemahannya ini HP kebesaran aja, jadi untuk para jempol player bakal struggling. Bisa kita lihat itu gue banyak miss note karena kegedean, kepanjangan HP-nya. Tapi overall untuk performance sendiri mantap untuk main rhythm game. Dan bagaimana untuk UI-nya? Buatnya penasaran. UI sendiri ini pakai Google Pixel Experience, dan saat gue nge-record video ini di bulan Juni akhir, ini masih Juni pertengahan, ini masih di Android 14 ya. Kalau misalnya kita ke setting buat ngeliatin aja ini, masih di Android 14. Dan untuk HP ini software supportnya akan berakhir di tahun ini, yaitu sampai Android 15. Tapi tenang aja karena untuk security masih disupport sampai 2026. So no worries. Ya masih cukup oke lah ya. Menurut gue untuk software supportnya masih ke-support, nggak kayak P30 Pro. Dan bagaimana untuk day-to-day performance? Ini day-to-day performance gue bisa bilang mantap banget. Ini menyamai kayak S24 Ultra gue sih pretty much. Launcher aplikasi sangat kenceng, navigasi OS juga enak banget. Kadang udah kelihatan sedikit umurnya kalau misalnya lagi kecepatan kalian udah ganti aplikasi, tapi not big deal. Dan dibanding sama HP Cina apapun sih ini masih lebih enak karena softwarenya memang the best Pixel experience menurut gue. Dan yang gue suka tuh untuk gue ganti aplikasi pakai navigation gesture tuh yang dilihat di B-roll kayak gini-gini, paling smooth. Gak ada HP yang sesmooth ini. Gue bisa bilang Samsung pun jauh lebih smooth ini. Jadi ya overall untuk UI sih salah satu selling point terbesar HP ini, sangat smooth, sangat enak, paling deket sama iPhone atau iOS menurut gue. Dan untuk DRM infonya, buat yang penasaran aja, di sini DRM info sudah di HDR10 Plus, White Color Gamut True, dan sudah di Wi-Fi L1. Terus yang terakhir kita langsung aja bahas untuk battery life HP ini. Bagaimana? HP ini kan baterai lumayan gede di 5000 mAh baterai. Bagaimana baterainya? Gua tes di pemakaian medium, ngambil foto, sosial media, dan nonton YouTube, itu gue always on display-nya nyala. Bisa dapat sekitar screen on time 5-6 jam. Yang nggak terlalu bagus, tapi sih wajar aja karena kan ini HP-nya juga cepat panas dan layarnya juga sangat besar dan high quality ya, 1440p. Cukup oke lah, masih bisa bertahan sehari tanpa ada masalah. Jadi masih cukup oke, cuma kelemahannya gue rasa ini kerasa banget. Charging speed-nya memang agak lambat ya, hanya 23 watt, itu sih menyayangkan banget. So, cuma segitu videonya, dan untuk kelemahannya kita bahas beberapa aja. Kelemahan paling besar sih menurut gue memang hanya dari battery life-nya aja ya. HP segede ini kalian expect battery life-nya bagus, tapi di sini sih lebih kayak battery life HP 6,2-6,3 inci sayangnya. Selain itu sih gue nggak bisa nyari kelemahan yang signifikan. Overall ini HP sih untuk 3 jutaan sangat bargain banget. Kalian buru-buru beli sebelum video ini viral terus jadi kegoreng lagi seperti biasa. Mudah-mudahan enggak ya. Dan ya, konklusinya, kalau misalnya kalian lagi nyari HP 3 jutaan atau 4 jutaan ya, untuk HP secondary, misal kalian lagi nyari untuk ngambil foto, fotografi, even videografi, atau lagi nyari HP untuk
nonton film, ini HP mantep banget guys untuk aspek tersebut. Sangat-sangat rekomend. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi lainnya, bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review yang lebih seru lainnya. Bye!